saya mau menyampaikan tentang hal yang mendasari kita di dalam berdoa, yaitu tentang kehidupan di mana saya pertama-tama mengenal Tuhan Yesus, dan saya bersyukur ada di gereja yang terus memberi saya teladan kehidupan dan membuat saya menjadi sama memiliki kehidupan yang standar dengan kehidupan Kristus gitu ya. Nah, memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, saudara ya, tetapi Alkitab mengatakan jadilah sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna gitu. Dan untuk menjadi kesana gitu ya, itu perlu anugerah, perlu berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi kita gitu. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal itu gitu ya, supaya kita mengajarnya. Nah, supaya kita mengejarnya, saudara-saudara ya. Nah, betul, saya sangat bersyukur ada di gereja Kristen Kemah Daud ini, gitu ya. Karena sepanjang saya mereview hidup saya, itu saya melihat bagaimana saya dulu hidup, dan dari waktu ke waktu saya disempurnakan. Saya memiliki nilai-nilai, saya memiliki prinsip-prinsip hidup yang sebenarnya kalau saya ini tidak di jemaat ini, kalau saya tidak ada di gereja ini, itu maka sebenarnya saya itu mungkin nggak akan dapat kehidupan yang seperti itu, mungkin tidak akan dapat nilai-nilai kehidupan seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang saya bersyukur gitu ya, gitu. Apalagi gereja kita mengenal namanya pemuridan gitu. Inilah yang saya mau sampaikan kepada pagi hari ini, supaya pemuridan tetap menjadi super semar, supaya pemuridan semakin semarak. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya juga bagi yang belum punya pembimbing, belum punya kelompok-kelompok PA, hidup di dalam kelompok-kelompok PA, dan mengalami dimensi pemuridan di sana yang menyenangkan, dan bahkan juga kadang miris-miris gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Gitu. Mari kita buka Alkitab kita yang mengatakan demikian. Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara-saudara, ini pada waktu pertama kali saya dibagikan firman Tuhan ini dulu sekali ya saudara, ini saya berkata kepada pembimbing saya, wah ini sombong banget ini orang ini gitu, suruh ikut teladannya kita, dia itu siapa gitu. Kemudian yang kedua adalah kita ikut ya harus teladannya Tuhan Yesus ya, bukan teladannya dia gitu. Nah, tetapi lama-kelamaan saudaraku dan akhir-akhir hidup ini gitu, memang paling mudah orang itu belajar itu melihat dan mendengar serta merasakan. Nah, ketika kita melihat, mendengar dan merasakan itu, paling mudah adalah kita itu mengikuti teladan gitu. Nah, disitulah
prinsip belajar yang menggunakan melihat, mendengar, dan merasakan itu terjadi, yaitu di keteladanan itu. Gitu. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sudah melakukan firman Tuhan, sudah merdeka di dalam firman Tuhan, lalu kita melihat, kita merasakan apa yang dia dapatkan, kemudian kita mendengar apa yang sudah dia katakan, itu sangat memerdekakan kita. Gitu. Jadi pemuridan ini penuh dengan sebenarnya keteladanan itu. Gitu. Itulah prinsip murid, saudaraku. Itulah prinsip murid yang harus kita punya, bahwa kita belajar dengan cara melihat, merasakan, dan mendengar. Gitu. Nah, hal itu bisa kita dapatkan ketika kita ada di satu gereja yang memang punya pola pemuridan yang kuat. Gitu. Nah, kadang pola pemuridan di suatu gereja itu kadang-kala ganti polanya. Dulu G9, lalu berubah lagi G12, lalu berubah lagi menjadi 1 lawan 1 gitu. Jadi nggak utuh gitu. Nah, saya bersyukur di GKKD ini, saya dimuridkan, saya ditegur, saya dinasehati, saya dipeluk dengan penuh kasih, saya hidup di dalamnya, saudara. Gitu. Nah, keteladanan, kemudian yang kedua adalah di situ dikatakan adalah hidup di dalam kasih kita, saudara. Hidup di dalam kasih, ya. Perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu, ya, saudaraku. Yang kedua adalah, di sini dikatakan adalah memperlihatkan kehidupan, ya, saudara. Yang pertama tadi keteladanan, gitu ya. Dimensi pemuridan itu penuh dengan keteladanan, ya, keteladanan. Yang kedua adalah memperlihatkan kehidupan, saudara. Gitu. Nah, keteladanan ini, saudara, kehidupan ini adalah begini, saudara. Gitu. Saya tahu persis, saudaraku, ya, bahwa pembimbing saya ini menghidupi. Gitu. Menghidupi di sini bukan berarti apa ya? Dia memberikan hidup gitu kepada kita. Ini luar biasa, saudara. Dia betul-betul mengasihi kita. Itulah kehidupan, saudaraku. Itulah kehidupan. Dia mengasihi kita, dia berkorban bagi kita, dia mencucurkan air mata bagi kita. Itulah kehidupan. Itu tidak kita dapat di lapangan sepak bola. Itu kita tidak dapatkan di organisasi basket yang saya banggakan dulu. Itu tidak terjadi di arisan, saudaraku, di kampung. Itu tidak terjadi, saudaraku. Ya, pembimbing saya, saudaraku, memperlihatkan kehidupan. Dia mengasihi saya. Dia ingin saya ini sukses. Dia ingin saya ini merdeka. Dia ingin saya ini mulia. Inilah tujuan pembimbing saya pada waktu saya dimuridkan, saudaraku. Dan dia menunjukkan, dan saya simpulkan, itulah kehidupan. Nah, saudaraku, dua ini saya dapatkan dari pemuridan. Yang pertama adalah keteladanan, yang kedua adalah kehidupan. Dua ini, saudaraku, adalah rasa dari sebuah pemuridan, adalah rasa daripada sebuah pertumbuhan kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan, saudara. Ya, saya dulu dalam keteladanan, saya dulu nggak pernah berpikir, saudaraku, hidup taat. Apa ya fungsinya hidup taat? Gitu. Saya tidak mengenal hidup yang taat, saudara, pada waktu itu. Ya, tunduk mungkin sedikit. Wong saya di keluarga itu carut maut, saudara. Jadi tidak ada kehidupan ketaatan, gitu. Nah, ketika saya ada di pemuridan, di dalam gereja ini, saya diajari tentang ketaatan. Itu sebuah keteladanan. Masa naik motor aja harus pakai SIM, ya. Oh, berarti saya tidak boleh naik motor umur 17, sebelum umur 17. Kemudian saya persis dikasih tahu waktu itu adalah begini, saudaraku, kalau kita ditampar pipi kiri ya balas, gitu ya. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam
pemuridan diajarkan kita ini ketika kita direndahkan, kita bersyukur, kita penuh sukacita. Ya itu beda sekali dengan dunia yang saya punya, saudara. Kemudian saudaraku, keuangan, ya lebih baik memberi daripada menerima. Nah itu prinsip dari mana, saudara? Ya dulu saya punyanya ya prinsipnya itu ya lebih baik menerima, ya toh makin. Tapi ketika kita di dalam pemuridan, prinsip itu diteladankan ke dalam diri kita, ya. Prinsip, wah dulu saya tidak mengenal perpuluhan, saudara, ya. Tidak mengenal perpuluhan, ya wes duit itu makan habis gitu ya. Tapi setelah di dalam Tuhan, saudaraku, oh iya ya, rupanya bukti Yesus menjadi Tuhan dalam keuangan kita adalah ketika kita menerima uang, Yesus dulu yang kita tinggikan. Oh itu pelajaran Yesus Tuhan, dasar sekali ya, saudara ya. Dasar sekali. Dan semua itu diteladankan dalam hidup saya, saudaraku ya. Semua diteladankan, gitu. Di dalam kehidupan pemuridan saya, ya diajari saudaraku kehidupan, ya kehidupan itu bagaimana? Oh kehidupan itu terjadi kalau kamu mati secara daging dan hidup itu akan muncul gitu. Mati secara daging gimana ini? Gitu ya, ya contohnya gitu dikasih tahu saudara, contohnya kamu berdoa puasa gitu. Oh iya ya doa puasa. Jadi itulah ketika daging kita mati maka kehidupan itu muncul. Nah, semua itu dilatihkan, semua itu saudaraku diteladankan. Sehingga saya paham, saudaraku. Paulus berkata, ikutilah teladanku. Gitu. Ya, dia tidak berkata, ikutilah teladan Yesus. Tapi dia berkata, ikutilah teladanku. Pembimbing saya sama berkata, ikutilah teladanku. Nah, pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa supaya pemuridan kita itu semakin semarak. Ya, makin dimerdekakan kita di dalam kebenaran, makin dimerdekakan kita di dalam pertumbuhan kita akan perasaan kita akan kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, itu menolong kita. Mari kita berdoa, saudaraku, supaya gereja itu pemuridan makin kuat, saudara ya, sehingga kayak sel itu bertumbuh, saudaraku. Nah, ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya terus pemuridan di dalam gereja kita makin semarak, makin semangat, apalagi dengan Zoom ini ya, saya lakukan dengan Papua gampang, dengan Kalimantan ya gampang gitu saudara ya. Ini makin menjadi berkat bagi kita. Mari kita lakukan pemuridan, saudaraku, mari kita lakukan semangat kita untuk di dalam Tuhan, kita berdoa saudaraku.